Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, pada pelajaran kali ini di lesson 2 part 2 ini kalian akan belajar mengenai bagaimana sih untuk cara kita untuk membuat miniatur rumah Betawi. Ya, nantinya akan kalian praktekkan untuk ambil penilaian keterampilannya, tapi nanti menunggu info ya. Sementara kita cari tahu dulu bagaimana cara membuat dan langkah-langkahnya. Oke, baik. Kalian bisa lihat di situ ada semacam prosedur untuk pembuatan miniatur rumah Betawi. Kita langsung aja ya baca dan Miss coba bantu untuk translate. Nah, ini juga nanti akan digunakan untuk kalian bisa menjawab soal. Nanti akan ada soal, kemudian kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. How to make a Betawi miniature house. Bagaimana cara membuat miniatur rumah Betawi? Materials, bahan-bahan ada ice cream stick es krim, knife, pisau, glue, lem, paint, kayak semacam cat warna atau yang bisa membuat untuk diwarnain ya nanti miniatur house-nya. Next, step langkah-langkahnya. First, prepare our material. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya. Second, kedua, combine some ice cream stick to form the floor of the house. Satukan beberapa stick es krim untuk membentuk lantai dari miniatur rumah tersebut. Third, combine some ice cream stick to form the walls of the house and glue it to the floor. Nah, yang ketiga, satukan stick es krim untuk membentuk dinding-dinding dari rumah miniatur tersebut dan berikan lem untuk disatukan ke lantainya ya. Jadi di es krim sticknya itu, yang dinding-dindingnya itu diberikan lem agar bisa disatukan ke lantainya. Next, make pole to support the roof of the house. Nah, kemudian buatlah tiang untuk menyangga atap dari miniatur rumah tersebut. Then form the framework to make the roof. Kemudian selanjutnya buatlah kerangka untuk membuat atap ya. Next, yang 6, put the roof on the house. Letakkan atap di atas bangunan miniatur itu ya. Next, paint all part of the Betawi house. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, gambarlah setiap bagian-bagian dari rumah Betawi, dari miniatur rumah Betawi tersebut. Kalian boleh beri warna, misalkan atapnya mau warna apa, terus floornya, lantainya mau warna apa. Karena di ice cream stick itu kan masih belum ada warna ya, warnanya kan masih kayu begitu ya, bawaan dari stick es krimnya. Masih warnanya warna krem ya. Jadi kalian boleh warnai dengan kesukaan dengan yang sesuai ya. Misalkan rumah Betawi cenderung ke warna hijau dan kuning. Berikutnya nantinya akan ada pertanyaan melalui Google Form. Nah, tapi Miss bantu dulu untuk Miss artikan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan sehingga kalian bisa menjawabnya. Jawaban dengan menggunakan bahasa Inggris ya, Nak. Oke. From the question number 1, what is the text about? Nah, teks tersebut yang tadi Miss sudah jelaskan itu membicarakan tentang apa? Nah, nomor 2, name materials to make a Betawi miniature house. Nama-nama bahan yang diperlukan untuk membuat miniatur rumah Betawi tadi apa aja? Kalian sebutkan dalam bahasa Inggris ya. What is the glue for? The glue for. Nah, untuk apa sih gunanya lem pada bahan-bahan miniatur Betawi miniatur tersebut? Ya, untuk apa kegunaan lem tersebut ya? Dalam pembuatan miniatur rumah Betawi. Next, 4, what are the ice cream stick for? Nah, untuk apa ice cream stick digunakan? Ya, untuk apa? Next, number 5, why do we need poles? Kenapa kita memerlukan tiang? Kenapa kita harus memerlukan tiang? Karena mungkin tiangnya tadi untuk apa? Nah, itu ada penjelasannya di dalam step yang sudah Miss berikan ya. Kalian baca baik-baik, simak. Kemudian kalian kalau misalnya masih belum paham boleh tanya Miss Nur agar kalian bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya, Nak ya. Selanjutnya kalian juga akan mengerjakan untuk menyusun kalimat seperti yang minggu lalu
Bagaimana cara menyusunnya? Kalian lihat jika ada kata tanya di situ, make you will house a Betawi, berarti ada tanda tanya. Nah, will-nya itu pasti ada di depan. Will baru diikuti dengan subjek, kemudian kata kerja. Subjek you make itu kata kerja ya. Kemudian a Betawi house itu keterangan ya yang dilakukan. Jadi kalau ada tanda tanya, will-nya pasti di depan. Will you make, will diikuti subjek, misalkan will we, will you, will they. Nah itu ya, itu pasti di depan will kalau ada tanda tanya. Tapi kalau nggak ada tanda tanya gimana, Miss? Kalau tidak ada tanda tanya, otomatis subjeknya ada di depan. Misalkan Juki, Juki baru diikuti will. Juki will. Nah kalian selanjutnya ikutin dengan kalimat yang sudah ada. Misalkan will apa, seperti itu ya. Pokoknya intinya kalau ada pertanyaan untuk simple future tense itu will-nya ada di depan. Nah, kalau bukan pertanyaan, artinya kalimat positif, bukan kalimat interrogatif, dia ada di setelah subjek ya. Jadi subjek dulu, nama orangnya dulu, atau intinya subjek dulu baru diikuti will kalau positif. Kalau pertanyaan, will dulu baru subjek. Ya, seperti ini kan pertanyaan nih yang kalian lihat ada tanda tanya, will-nya ada di depan. Nah, kalau misalnya positif berarti will-nya ada setelah subjek, misalkan you will ya, Juki will. Nah, seperti itu. Oke, Miss rasa cukup penjelasan hari ini. Silakan kerjakan melalui aplikasi Google Form yang sudah kalian biasa mengerjakan. Langsung dikirim karena misalkan beri nilai ya. Jangan ditunda-tunda, kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan WA aja Miss Nur. Yang belum mengumpulkan tugas silakan mengumpulkannya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.